Talim kita hari ini melanjutkan kaji kapatang Aromatul Aulia bab 2 terkait amalan. Ya, amalan ini ya diwarisi dari para wali ya, insya Allah banyak faedahnya dan banyak hikmah dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'asi, yu'amahu yuqabi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum talim seperti biasa kita sholawat istighfar, zikir kita thayyibah. Sama-sama langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Niat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Dikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqi hajatina. Wa khususan abaruhiya Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-madi khalifatul qaradin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku dalam bertaklim ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa paham dan mengamalkannya serta Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Dengan kodrat iradatnya tentu kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah ikhwan akhwat ya jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun ikhwan akhwat yang mengaji secara live melalui medsos atau sebelumnya atau sesudahnya. Sebelumnya belum mungkin ya. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan taklim hari ini yang kedua ini, Karimatul Aulia ini agak
ini ya, ada amalan sangat penting diamalkan. Udah, yang lain nafikan aja, amalkan aja ini ya. Kita coba bahas bab 2-nya karamatul aulia, karomah wali Allah artinya ya. Semoga Allah meridhoi talim ini dan banyak berkah. Kita bahas, kita nukil dari kitab-kitab para wali ya. Insya Allah kitab ini benar karena selalu berkorelasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita buka dulu kitab Al-Juhud karangan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau kesimpulannya dalam kitab itu mencatat, ini amalannya, riwayat murid-murid Nabi Isa yang hendak meniru gurunya, mursyidnya ya Nabi Isa alaihissalam, yang bisa berjalan di atas air. Wah, amalan kita mau berjalan di atas air nih. Ya. Nggak ada duit, nggak punya rezeki, jangan amalin. Amalan kita rezeki aja. Untuk apa kita? Kalau nggak ada duit nggak bisa berjalan di atas air ya. Ada amalan ingin bisa terbang, beli jimat barokah, beli tasbih karomah ya. Tapi duit nggak ada kan bohong. Ya. Antum kalau ada duit bisa terbang, bisa beli tiket terbang. Ada duit bisa naik kapal, bisa. Ya kan gitu dulu ya. Tapi kalau Allah berkehendak antum bisa ngambang di air ilmunya ini. Kenapa diterjunkan pada masa Nabi Isa? Karena belum ada kapal. Iya kan? Dipindahin ke awang-awang, ya, terbang itu istana Balkis ya. Ya, betul. Mobil aja bisa terbang sekarang kan ya, naik pesawat kan. Iya kan? Logikanya gitu. Jadi jangan ada amalan yang aneh gitu ya. Amalan yang standar dengan akal kan. Ya. Jadi dari kitab Al-Juhud ini, jadi murid-muridnya Hawariyun ya. Murid Nabi Isa itu hendak meniru gurunya yang bisa berjalan di atas air. Berikut riwayatnya. Kita bahas. Tidak andung kurangi matan isinya ya. Hadasna Abdullah, hadasna Abi, hadasna Bahajin, hadasna Abu Hilalin, hadasna Bakri ibnu Abdullah. Qala faqadal hawariyuna nabiyahuma alaihi salam. Fakraju yatlubunahu. Qala wabajadu yamsi alil ma. Faqala badu ya Nabi Allah anamsi ilaika. Qala na'am. Qala fafada'a rajuluhu summa dahaba yada'ul ukriya famhamisha. Faqala hadayaduka ya qasirul imani law ani abi adaman miskolun habatan au daratan minal yakini ida limasi ala yalma'a. Yalma'a itu di atas air. Artinya gini, udah tahu artinya ya? Kita bahas saja artinya. Andung nukil juga kan ya. Abdullah bercerita, Abdullah hadasna, ayahku bercerita, ayah Abdullah. Abi hadasna, Bahajin bercerita. Itu nurunut riwayatnya ya, harus kita hargai itu. Jadi supaya jelas sahih ini. Bahajin bercerita, Abu Hilal bercerita, Bakar bin Abdullah bercerita kepada kita. Ia berkata, suatu ketika para Hawariyun ini teman juga murid Nabi Isa alaihissalam, ada di Quran itu, namanya kaum Hawariyun, tidak menemukan nabinya waktu itu, keliling-keliling cari guru. Zaman itu kan mesti hidup dekat guru gitu ya.
Kalau sekarang guru dikadalin kan. Jangan kaku nih ya, ngikut kemana-mana ngikut guru ya. Kalau nggak ada guru nggak enak gitu ya. Mereka keluar mencarinya, nggak ketemu juga. Mereka menemukan ternyata Nabi Isa tengah berjalan di atas air. Wah, ini sahih loh. Sebagian dari mereka berkata, "Ya Nabi Allah, apakah kami harus berjalan di atas air ke arahmu?" Kalau nan duduk berjalan di atas air, bang, aku ada di darat. Kamarilah. Kiro-kiro, Pak. Kiro-kiro. Aiko indah baru ke kuburan di belakang lah mangarete mau ci kamera. Kita balik udah tuh. Panjang. Kalau ada guru ikutilah pede ya. Berjalan kemarilah. Ke arahmu. Nabi Isa menjawab, "Naam, ya." Naam. Nah, ini jarang dibahas sama ulama karena adanya di ayat-ayat yang sifatnya para waliullah. Nah, kemudian sebagian hawari meletakkan satu kakinya dulu, gampang-gampang, letakkan kaki dulu di air. Lalu meletakkan kaki belakangnya, maka tenggelamlah kaki mereka. Tabang ambu langsung menyilam. Nabi Isa berkata lantang, "Kesal, kemarikan tanganmu, wahai orang yang pendek iman." Tuh. Apa jawabannya? Kesimpulannya pendek iman. Nah, andai saja anak Adam memiliki keyakinan sebesar biji sawi atau atom, dia pasti bisa berjalan di atas air. Kuncinya kuatkan keyakinan. Etikot. Kalau antum bekerja ini nggak nafi, nggak mungkin lah gua bisa terbang. Nggak masuk akal. Ba pikir juga. Ada ndak do sayap, bare, kajun belum. Kan kurang yakin tuh. Kalau antum ada sesuatu kehilangan, tidak ada rezeki, yakin hilang tuh. Allah berdasarkan prasangka. Walaupun sebesar biji sawi, iman antum kalau keyakinan ada, maka qabil tuh. Jangan kun fayakun. Kun fayakun punya Allah. Qabil tuh pasti dikabul. Makanya ada amalan yang disebut qabul. Amalan Nabi Isa diamalkan, dipraktekkan dari Nabi Muhammad SAW, tabiin, para wali, terakhir umat kita. Nah, kita belajar ngambang dulu di air, gitu ya. Iya, berjalan di atas air, nggak pakai apa-apa, nggak pakai tarompa, itu nggak kaci itu. Kalau pakai tarompa kan berarti sama dengan perahu ya. Ya. Jadi Nabi kita, "Kemarikan tanganmu wahai orang yang pendek iman. Andai saja anak Adam memiliki keyakinan sebesar biji atom atau biji sawi, dia pasti bisa berjalan di atas air." Tegas tuh. Kita bahas ini. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, kitabnya Dar al-Rain li al-Turat. Buka saja halaman 74. Itu buktinya. Ya. Jadi kita bahas, antum nggak mengaji tauhid ya, tapi kita bahas selayang keyakinan. Keyakinan memang sukar diukur dari luar. Setuju? Antum bisa misalnya ngukur Iwan Raples, Iwan Azmi, ngukur ibu apa keyakinan. Jangan dulu iman. Keyakinan Iwan Raples bisa kelihatan? Enggak kan? Susah kan? Sangat susah. Sepintar-pintar ahli nujum itu nggak bisa itu, karena wilayahnya bukan di akal, di hati, nggak bisa itu. Kalau keyakinan itu nggak ada yang bisa ngelihat. Nabi sendiri sulit itu melihatnya, kecuali kalau ditunjuki oleh Allah. Allah mengizinkan mengetahui. Jadi letak keyakinan itu itikad. Kalau kepercayaan bisa diraba. Kepercayaan di mana letaknya? Kepala, itu ya. Nah,
Keyakinan memang nggak bisa diukur dari luar. Tidak ada alat secanggih apapun ya, yang dapat mengukur keyakinan orang lain dengan tepat. Ada alatnya. Dong tantang nih. Iwan YMA menciptakan alat semacam sensor yang bisa mengetahui keyakinan seseorang persentasenya. Berat ya? Berat. Apalagi orang awak. Yakin Den. Yo kan. Masih nyelip yang lain tuh. Disitulah pangkal tidak makbulnya segala hal. Nah kadang-kala yang duduk ini keteter, nggak tahu masalahnya. Bisa tanya, keyakinan mereka kan nggak tahu. Ya. Mengukur keyakinan orang lain mah susah deh. Kalau yakin bahasanya, kepercayaan oke deh. Kita hanya bisa memprediksi atau menilainya, ya, memprediksi atau menilainya, tapi tidak mungkin bisa menetap memastikannya. Setuju? Setuju ya. Orang yang paling mengetahui keyakinan siapa? Jangan dulu ke Nabi, jangan dulu ke Allah. Adalah orang itu sendiri. Setuju? Setuju? Setuju. Oke, kita berbusa. Ulama kan hanya menyampaikan. Udah kamu ke sana. Di sana calon istri kamu. Pergi. Ya kita silaturahim dulu lah. Bawa tempe, bawa tahu, deketin mamanya dulu. Ya. Tapi kalau kita kan nggak tahu keyakinan orang itu. Buktinya apa? Pergi. Berarti keyakinan nggak ada. Larinya ke ikhtiar. Sepakat? Makanya ikhtiar itu menunjukkan keyakinan berapa persen. Jadi kalau ilmu antum belum sampai, taklid aja sama guru deh. Duduk. Ini bukan sombong perkara sombong. Sampai nggak nih? Derajat keyakinan kan beda-beda. Bener kan logika kita nerima kan? Iya kan? Di sini kelemahan kita Iwan ya jujur aja deh. Di Jawiyah ini kelemahannya itu, apalagi syariat. Ya. Andung tunjukin ya. Pokoknya andung cecepkeun. Yakin dia antum. Kalau belum sampai ilmunya, udah ikutin aja. Paling enak kan ngikutin kan? Iya kan? Setuju nih? Iya. Kalau dikaitkan ke rezeki gimana? Sekian persen naik keyakinan antum, rezeki antum juga naik. Antum berniat ingin dapat 1 miliar, keyakinannya sebesar sapu lidi. Rezeki dikasih sebesar sapu lidi. Allah Maha Adil. Nah disinilah perlu belajar ilmu yang disebut ilmu nyecepkan keyakinan awak. Nyecepkan tuh, nancepin keyakinan itu berat loh ya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa orang yang paling mengetahui perkara keyakinan pada makhluk? Jangan Nabi dulu. Adalah orang itu sendiri. Setuju? Oke, dia yakin dia sakan jo andong, ikut di black mah indong kan. Tapi lah nggak yakin dia. Hati berujar. Kalau hati bukan berkata, hati berujar. Saya kurang yakin. Rasain. Nah, diputar-putar jo limo beko. Tuh putar kanan, putar kiri, putar kanan sampai limo itu dulu cinta. Gitu lah. Begitu ilmunya. Nah, buka lagi ilmu nih. Ya. Jadi keyakinan itu bukan ayah, bukan ibu, bukan teman-temannya, tapi orang itu sendiri. Kalau temannya biasanya larinya ke kepercayaan. Iya kan? Kalau orang pintar ke taklid, masih kepercayaan. Keyakinan itu rahmat Allah. Bisa nggak doa kita sekali-kali yang paling krusial? Ya Allah, yakini semua aturanmu ya Allah. Ada doa kayak gitu kan? Ada kan? Ayo. Doa kita mabok. Minta bini rancang.
minta rezeki gadang ikut. Ujaran hati tidak yakin. Bahkan mabul. Bahkan baik boleh. Nggak, kan tujuan paling gampang kaji kan. Percaya nggak kata-kata tadi ada di Quran loh. Kan dikatakan Allah berdasarkan prasangka di mana letaknya? Hati antum kan. Kalau prasangkanya nggak berhasil, ya nggak berhasil. Karena itu dalam kisah Nabi Isa tadi, pendek iman dapat hikmah. Dapat. Nanti kita nyadarin pendek iman nggak sholat katanya. Bukan. Duduk ya. Nabi Isa alaihissalam itu mengkritik. Itu kritik. Kritik siapa? Murid-muridnya. Karena kaki mereka masih menyilam di dalam air ketika hendak mendatanginya. Nabi Isa alaihissalam menyebut mereka ya kasirul iman. Apa? Ya kasirul iman, wahai orang-orang yang pendek imannya. Jadi gini, kalau ada anak mada, terus sudah itu ada misalnya an bangkang, nggak yakin, ya tapi ke agama ya, bukan kehendak awak. Sebutannya doanya. Sebutan tadi. Itu ajaran ini. Itu ajaran warisan para wali. Ya qasirul iman. Sebetulnya dia nggak ngerti. Misalnya namanya Ikhwan N qasirul iman. Wow, nggak ngerti, keren Pak. Padahal itu pendek iman. Udah sampein aja tuh ya. Nan mada-mada yang doanya nggak makbul, ya yang disuruh susah ya qasirul iman aja deh. Qasirul iman. Kalau ya itu udah pakai doa. Jangan dipraktekin. Nah, orang ngerti nanti ngambek pula. Padahal itu bagus. Bagi wali itu bagus. Penyampaian itu yang menyebabkan ya pendek iman itu korinnya. Jadi arahannya bukan ke jati diri. Arahan ke korin itu kan malu. Maka kan mengganggu keyakinan orang tersebut. Jujur nggak? Sekarang ini. Sebanyak umur antum amalin. Waden qasirul iman, waden qasirul iman, waden qasirul iman, waden qasirul iman. Ana qasirul iman. Sanggup? Penyebutan Nabi Isa ini ada ajaran, ada amalan, ada alasan. Nah, kenapa nggak ditangkap? Ada di Quran. Ada hikmah dari penyebutan tadi. Ya qasirul iman. Bukan nggak percaya letaknya di mana? Kepala. Iman letaknya di keyakinan. Nah, kalau diurai kata-katanya seperti ini nih. Nabi Isa meyakini betul bahwa kebaikan Allah tidak bisa diukur dengan bahasa pujian tertinggi sekalipun. Betul kan? Nggak bisa. Misal antum mengucapkan ya maha, ya maha, ya maha, ya maha. Yang terbaik ya maha kan, tipe yang paling in lah sekarang. Gitu kan. Nggak perlu pakai bensin lagi kan. Ya maha, ya maha, ya maha, ya Honda nggak mungkin. Ya maha, ya maha, ya maha. Hingga berjuta-juta triliun antum mengucapkan dari kata itu. Kebaikannya tidak bisa diistilahkan. Setuju? Itu syariat. Kata-kata itu nggak bisa diistilahkan. Begitu ma'rifatnya.
Jadi kalau ngomong Allah itu maha baik nggak bisa disebut maha, maha terbatas. Berarti kata-katanya nggak bisa diucapkan lagi. Maka jelekan aja dulu tubuh kita. Ya qasirul iman. Nggak ada kata-kata itu. Walaupun antum bertriliun mengucapkan maha. Kebaikannya tidak bisa, bukan diukur, diistilahkan. Sudah di atas nggak bisa diukur. Kasih sayangnya yang ada di pikiran dan bahasa manusia nggak bisa diomongin. Dengan kebaikan dan kasih sayangnya yang teramat, Allah akan mengabulkan setiap keinginan hambanya selama mereka hakul yakin. Bahasa syariatnya umumnya pasrah. Bahasa di atas pasrah, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Nah, sekarang bahasa amalannya apa? Hakallah, la haula wala quwata. Salah, derajat antum masih di tengah. Ngaji dong. Jadi amalan antum nggak sampai. Nih, tunjukin nanti amalannya. Kita tidak sedang bicara yakin yang tampak dari luar atau yakin yang sekedar basa-basi, enggak. Karena kita mengaku orang beriman, tapi yakinnya harus murni ya. Kalau antum mengaku beriman, keyakinannya harus murni. Tidak boleh terkontaminasi. Sampai kata tadi, kira-kira ketangkap maksudnya. Sering terkontaminasi keyakinan antum? Berat ya ikhlas ya. Itu berada sangat dalam. Tidak ada keraguan sedikit pun. Contoh paling sederhana adalah dalam kisah tadi. Ketika murid atau sahabat Nabi Isa, Hawariyun, mencoba berjalan di atas air, kaki mereka tenggelam. Mereka tidak bisa menapaki air seperti menapaki bumi. Melihat itu Nabi Isa tahu di hati mereka masih ada katrat, keraguan. Di hati antum masih ada was-was, keraguan. Mereka tidak yakin bahwa mereka bisa berjalan di atas air. Nah, tanya, praktekin ya, praktekin nih. Besok antum semua ke tepi laut, jalan 1 kilo ke tengah laut. Yakin? Ayo, yakin? Yang duduk aja nggak yakin. Gimana mau yakin tuh? Kalau yakin ada, waduh, viral tuh yang duduk. Antum, iya kan? Viral. Bahasanya gini, kalau Allah mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin, setuju? Bukan ridho. Tinggi mana? Izin dengan ridho. Tinggi ridho. Antum serakah. Yakin aja belum? Udah minta ridho. Wah, ridho amat lubi. Tapi nggak diyakini ridho Allah itu ada. Masuk nggak ridho Allah? Enggak. Beresin dulu yakinnya. Aduh. Ngaji, gimana nih ngaji nih? Aduh, ngaji kok tinggi-tinggi ya? Ini belum duduk. Kalau Allah izinkan, walaupun antum cingkaha, nggak ada yang nggak mungkin. Sepakat? Nah, sekarang gini, kita turun aja. Ngaji gimana Allah ngizinin? Brengsek kayak antum, nggak datang kayak antum, pokoknya makbul. Itu dia. Kalau Allah ngizinin, nggak ngelihat akhlak antum, betul, betul, iya kan? Nah, iya. Mukanya udah nggak sholat, ya, tato kemana-mana, ya. Tiap cari rezeki dapat aja. Itu diizinin Allah. Tapi tidak diridhoi Allah. Nah, kita yang minta yang tertinggi kan. Makanya doa minta yang tinggi.
nggak apa-apa. Karena antum meyakini Allah itu maha kaya. Kalau minta istri, doa rendah tuh. Bukan minta istri. Ya Allah, aku nggak kuat ini dengan nafsuku yang sering mengganggu keimananku. Tenangkan nafsuku ini. Ya udah, Allah tahu itu. Kok nan bisa menenangkan nafsu. Halimatusa dia. Kalau doanya begitu, yakin makbul nggak? Karena nggak ada, udah nggak bau tak orang tuh, nggak enak, nggak pakai pikiran. Iya kan, makanya sebelum berdoa, dulu pikirkan dulu matang. Setuju nih? Maaf ya, Ando ngomong kayak gini ya, karena wilayahnya itikad. Dengan izin Allah, semuanya gampang kok. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meminta dengan penuh keyakinan, ridho atau tidak ridhonya Allah yang tahu ya. Tak masalah, ilmu yakin nggak masalah dipakai. Jika keyakinannya hanya sebesar biji atau atom yang sangat kecil, selama keyakinan itu murni, yang kecil itu, ketika mereka memintanya dengan izin Allah, tidak ada yang mustahil. Siapapun juga akan dapat. Karenanya Rasulullah pernah bersabda begini, hadis sahih riwayat Imam Al-Tirmidzi, la yarudul qada'u ila du'a'u wa la yajidu bil umuri ila labiru. Tidak ada yang bisa menolak takdir, betul, kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur. Apa coba nih? Wala yajidu bil umuri ilal biru. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik kepada sesama makhluk, kucing, ular, ya, tetangga, orang lain. Panjang umur antum. Silaturahim jaga. Jangan ada sedikit pun juga kepada makhluk suudzon. Walaupun dia ngejahatin kita, panjang umur antum demi Allah tuh. Jadi satu, yang bisa menolak takdir doa. Yang bisa memanjangkan umur silaturahim atau berbuat baik sesama makhluk. Titik. Udah nggak ada jalan. Hadis sahih. Marah-marah dong, bodoh ting. Kesel nih, minta panjang umur, udah dapat Halimatus Sa'diyah, mati dia karena kurang silaturahim. Iya kan? Itu tadi hadis dari Nabi terkait dengan kaji keyakinan. Kan ini menunjukkan bahwa dengan doa, permintaan, permohonan seorang dapat merubah takdirnya. Setuju ya? Allah memberikan peluang besar pada manusia untuk meminta segala apa aja. Selama di hatinya bersemayam keyakinan. Keyakinan apa? Murni ya. Doanya akan demi Allah dikabul. Andung berani atas nama Allah itu. Pasti itu dikabul. Jika kita bicara jujur, tolong kita jujur semuanya. Kita pasti mengenali ketidakyakinan kita. Kita kenali ketidakyakinan antum ketika berdoa. Coba kenal itu. Waktu antum berdoa, yang dilihat apanya dulu? Demi Allah ya, tolong robah. Yang dilihat bukan makbulnya, bukan dapatnya, tapi keyakinan antum. Kira-kira ketangkep nggak nih? Ya Allah, berilah rizki. Kita patok dengan hukum materi ya, sekian. Nah, coba setelah itu munajat. Sampai di mana keyakinan saya kepada Allah? Renungkan tuh. Takut pendek iman. Ya. Capek nanti hanya dapat pahala aja. Bukan nggak boleh, nanti ujungnya nggak berdoa.
Orang sekarang buru pahala. Ya, kalau pahala di mana letaknya? Pindah tempat dulu baru dapat. Tahu nggak? Mati dulu baru dapat pahala. Banyak orang berdoa itu larinya dapatnya pahala. Tapi sementara kita harus hidup, ada anak, ada istri, ada tetangga, ada anak yatim kan? Setuju kan? Makanya di sini nggak ada kaji bangsa. Antum kalau nggak kaya awas begitu. Masih juga miskin. Udah pelit doa aja pelit, apalagi duit. Karena dia ngedoain diri dia sendiri, merasa nggak punya. Ngopi deh dan rasain lah kaji gini dibaile. Umpama ketika kita minta diberikan mobil Innova, mobil Avanza, apalagi mobil Grand Livina, apa dong? Ya, minta itu umpamanya. Saat itu juga atau meminta kemampuan terbang, aneh nih. Karena ada juga nih yang minta kemampuan terbang. Karena menggunakan pistol nggak bisa katanya. Orang udah nggak takut mau pistol. Nah, ini gue bisa terbang deh. Walaupun lidah hati kita mengucapkannya, lubuk hati kita yang terdalam tidak yakin, doa itu no terkabul. No. Tanpa sadar hati kita berujar, bukan berkata. Kalau mulut berkata, berujar. Apo kata mulut, apo kata hati balain, itu bakso lamo. Apa iya? Kan itu. Yang paling sering kan, ya Allah, kabulkanlah yang hilang ini menjadi ada. Udah sebulan, belum juga ketemu. Naik tuh ujaran. Apa iya? Tajwid bebas balik. Apa iya katanya? Akan susah nih. Ya Allah, itu si Ani itu udah deket ngobrol. Bisa jadi istri saya enggak? Ujar itu hati. Apa iya katanya? Gimana tuh? Kan itu sama juga nolak lagi kan? Apa iya? Yang paling gawat, nggak mungkin itu Yahudi tuh kalau gitu. Udah doanya ngikut Al-Quran, nggak mungkin katanya. Dosa itu. Ya terpaksa dituntun pelan-pelan perkara yakin ini. Waduh, repot nih. Bisa seminggu ngaji yakin nih, sampai amalan. Kan antum sendiri yang sering ngomong kayak gitu ya. Artinya kita sedang meminta sesuatu yang kita sendiri menolaknya dengan permintaan itu. Sama tuh, kan aja di Quran. Gimana antum berdoa meminta kepada aku tapi antum tolak? Bener gak tuh? Bener gak tuh? Nah itu. Allah kan melihat hatinya, bukan melihat mulutnya. Iya. Sedangkan Allah sifatnya apa? Maha tahu kan? Apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di lidah, dan apa yang di hati. Gerak-gerik sekecil apapun di hati antum, Allah tahu. Demi Allah, Allah tahu. Harus sampai situ itikad kita dalam berdoa. Allah tahu. Oleh karena itu, anu nasihati, selama hati kita diselimuti keraguan, antum tak akan pernah mampu mencapai apa yang antum minta. Sebab itu Nabi Isa ngomongnya gini, mengatakannya, laukana imanuni adama bihazmil badrati au adrurati lakana yastati'u an yamsi alal ma'i. Artinya, andai saja anak Adam memiliki keyakinan sebesar biji atom, dia pasti bisa berjalan di atas air. Pasti bisa. Ansamsi yamsi alal ma'i. Pasti.
Ya, Nabi Isa memang berkata seperti itu, benar. Silakan antum nggak percaya, hak antum. Masih juga apa iya? Payah. Kebaca Bandung itu. Gimana sih ngedudukin wahyu itu sampai yakin? Kalau Allah mengizinkan antum bisa terbang ke Amerika sekarang nggak? Jawab. Nggak mungkin gitu. Banjir, gregetan antum. Berat nggak ngaji ngedudukin itu? Berat banget ya. Sangat berat. Jangan main-main dengan sakralnya pencipta. Tolong, jangan main-main di perkara hati dengan sakralnya pemerintah. Ingin jadi wali antum, ingin makbul antum, antum berani nggak ngebelek nih? Kalau antum yakin nggak akan luka, sungguh lillah, gimana? Jadi yang diberesin mana? Ini dulu keyakinan. Berat kan? Banyak yang gagal kan? Banyak. Apal berapa juz? Quran, Kuliah sampai Kairo. Sarjana goib masuk, keyakinan memble, percuma tuh ilmu. Ayo, bebusa antum nonton dakwah itu paling viral mana, ini paling benar, ini yang paling yakin, itu percaya. Ya, nggak sampai. Anu harus sampai ngaji. Tutup kaji ini, harus ada yang duduk lagi sebagai pentalim yang semodel ini. Itu anu minta, setuju? Nggak perlu banyak yang kaji. Hakul yakin itu bukan perkara mudah. Nabi Isa kan ngomong kayak gitu. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mempercayainya, silakan. Ya kan? Yang jelas, jika menghidupkan orang mati saja diabadikan di Quran, Nabi Isa bisa dengan izin Allah. Sekedar ngambang enteng bro. Betul. Enteng kan? Sangat enteng. Hanya kau ingin viral aja supaya dapat subscribe banyak, ngirim uang kecil. Aduh, kecil. Tapi kalau Allah nggak meridoi, kalau sayang nggak akan viral. Pas sudah populer, antum berbini 3, berantakan anak antum. Allah tahu. Pas sudah kaya, sedekah, dijadikan bisnis, Allah tahu. Dibuka aibnya gimana? Allah sayang kan? Supaya berhenti. Masya Allah, Masya Allah. Banyak contoh bro. Yang berangkatnya baik, dalam sekejap hancur, apalagi yang hancur. Udah saatnya kita ngaji kayak gini di kehidupan sekarang kan? Tolong tanamkan itu. Jadi kata Nabi Isa, kalau hanya sekedar murid-muridnya berjalan di atas air ringan kan? Makanya sampai dituntun. Kalau di YouTube itu ya, di kiai YouTube itu kelihatan itu Nabi Isa nonton. Ada banyak gambarnya. Iya. Ya karena ada barokah tangannya supaya jadi yakin. Ya ngambang. Lagi pula keyakinan Nabi Isa kepada Allah tidak lagi menyisakan sedikit pun katrat keraguan di hatinya. Itu kelebihannya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, pernah nggak sekali saja antum yakin bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita? Itu kunci. Pernah nggak? Kita memohon bertahun-tahun dari kecil. Ilmunya dikit aja. Yakin gak sih Allah pasti mengabulkan doa kita? Itu dulu deh. Coba merenung. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Antum sendiri yang tahu. Jangan-jangan salah antum. Sepakat?
aplikasi. Kalau besok masih ada yang belum ketemu, awas. Hah, gimana? Ada kehendak antum belum makmul, awas. Ini ngaji ngancem nih, nggak bisa. Antum nggak bisa nolong anak yatim, nggak bisa. Antum hanya minta itu, dikayakan antum. Antum khalifah, bukan anak istri aja yang antum pikirin. Setuju nggak? Demi Allah nih ya, kalau antum berniat membantu orang yang tidak mampu, insya Allah keyakinan antum naik. Karena yang diamalkan para waliullah itu umumnya keyakinan di hati, nggak panjang-panjang. Bukan ilmu fikih perdebatan, bukan ilmu filsafat Islami, bukan ilmu tasawuf. Jangan dulu ke sana. Karena kita gimana mau hidup kalau kita nggak ada materi yang bagus. Setuju? Gimana mau beribadah kalau antum masih terhalang? Ya, masih aja terputus, dia masih memikirkan ngaji di sini mengalap berkah. Duh, kecil banget, kasihan antum. Tuntas dengan amalan. Umumnya keyakinan para waliullah itu. Sudah itu mengikuti akhlak Nabi. Sudah itu mengikuti ilmu Nabi. Memang berat. Akhlak Nabi diikuti semampu kita. Ilmu Nabi diikuti sebisa kita. Ya, keyakinan kita diperbaiki. Kan 3 itu. Ya, kuncinya itu. Maka antum sudah berhak menjadi imamul hunafa. Apa itu? Imam di atas imam, pemimpin di atas pemimpin. Otomatis antum dikayakan. Karena di antum itu tempat untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, skalanya itu bisa dilihat, ada skala kecil, ada skala besar. Mumpung belum kiamat, mumpung belum perang Imam Mahdi sama Dajjal. Aja tandung itu aja. Cobalah jadi orang yang sangat berguna. Walaupun berdatangnya dari mana? Dari alai ampang jemaah ya anan nenek ke. Kalau Allah berkehendak, ayo. Bukan nggak mungkin seorang muslim umum, bukan spesialis dari agri agama, tidak bisa mengamalkan tadi, nggak masuk akal. Setuju kan nih? Beresin keyakinan person antum, naikkan terus. Pas timbul kata khawatir, bukan antum, istighfar, ulang lagi, ya Allah, kuatkan iman, kuatkan keyakinan, naik dulu, jangan dulu naik ke yang lain. Gimana mengikuti akhlak Nabi? Gimana mau ngikuti ilmu Nabi? Ini gawatnya pasti mbak YouTube. Ilmu Allah, buset. Aduh, geleng kepala saya. Bukankah Allah berfirman di Ali Imran 173, dibaca. Baca Imran, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Karena tadi lebih cenderung istilahnya bukan memaksa tapi mengancam. Paham ya? Jadi itu udah memaksa, sangat memaksa, tapi kan berguna. Iya kan? Nah, Ali Imran surat 3 ayat 1. Ilmu penguasaan ini ya. 1. Yakini hanya kepada Allah. 7. Amalkan. 3. Hanya khalifah. Setuju? Nomor 5. 1, 7, 3.
Jadi yakin, amalkan, dapatnya kepada kau berlimpah. Setuju? Nah, itu. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Anda nggak baca yang artinya ya? Yaitu mereka yang ketika ada orang mengatakan makhluk nih kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kepada mereka. Pendek iman tuh. Pendek iman tuh. Normal itu. Kalau terlalu banyak yang nyerang pendek iman kan? Apa bahasanya? Pendekin iman, naikin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan pendekin iman saya. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu amalannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata. Enggak, di situ letaknya. La haula itu tawakal. Dudukkan ya. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan jadi satu. Wakil. Mereka menjawab. Apa? Jawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukup Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Sudah ditolong, dilindungi. Dua makna. Jangan dilanjutkan wa ni'ma nasir. Jangan dulu. Karena ayatnya sampai situ. Ini tidak ijazah. Amalan para wali dari Endo. Pakai. Catat yang mesti dihafal. Ayat semuanya hafal dulu. Asyhadah. Jadi aplikasinya besok Senin nggak hafal ini nggak usah ngaji. Nggak kaya si antum, nggak bisa beliin rokok antum nanti. Besok Senin nggak hafal ayat ini nggak usah ngaji. Duduk kan nih. Alladzina qalu lahumul nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fajadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil. 450 ngasahnya. Kalau nggak makmur, sama-sama keroyokan dong pakai ini. Andung main keras sekarang. Kalau nggak makmur, sama-sama andung keroyokan pakai ini. Gimana? Praktekin ya. 450 kali. Kenapa 450 kali? Ada yang bisa jawab? Nah ini kan di-share. Kalau lama luar silakan. Ada yang bisa jawab, kenapa 450 kali? Nanti jawab ya. Yakinnya hanya kepada Allah sebagai wali, wakil yang akan menolongnya dan melindunginya. Itu perkara rizki.
Amalannya nulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kekuatan keyakinan itulah yang mulai pudar pada kehidupan kodrat zaman sekarang. Setuju nggak? Kekuatan tadi itu pudar pada kehidupan sekarang. Makin lama makin hilang. Di situ sedihnya kita. Jadi dalam amalan para wali, kalau dikaitkan kepada kita semua kaum muslimin, umumnya kan perkara rezeki. Kondisi sekarang kan umumnya perkara apa coba? Rezeki kan, panjang umur, selamat, banyak duit, punya Innova. Jangan bohong deh. Tebal duit di dompet, jangan bohong deh. Itu. Enggak lagi perkara bisa jalan di atas air, udah ngaji ke hutan tuh. Masa itu yang dicari di sini? Bisa terbang, kebal. Ada jemaah andong gitu. Amalan sekarang gimana ada rezeki, bener kan? Gimana bisa sedekah antum? Kalau minta amalan apa? Tasbih bisa terbang sendiri, batu cincin beli, kupa antum. Amalan itu manasak. Udah nggak ada lagi amalan itu. Manasak, sampai manasak. Antum anggap terhapus. Untuk apa antum bisa terbang kalau nggak ada duit? Bisa. Kalau ada duit, nggak perlu karomah bisa terbang itu. Beli tiket, logika kita jalan dong. Oh jadi dong kita amalan yang ngambang di air kecil, amalan terbang kecil. Yang besar rezeki, bisa mampu ngasih rezeki sama orang-orang yang nggak mampu, itu yang besar. Milih mana? Mau bisa terbang, mau jalan di air, atau bisa mampu hidup antum senang, banyak uang, bisa sedekahin masjid, bisa sedekah ke anak yatim. Pilih mana? Logika kita pilih mana nih? Ini kok jadi marah-marah gini? Enggak, kok jadi on gini ya? Orang sekarang masih ada jemaah andung yang pengen kebal. Ya, dilecut sama api, silat. Untuk apa itu? Aneh-aneh nih. Kalau duit nggak ada, pusing kan antum? Ayo. Umpama, apalagi bisa terbang, sementara nggak makan, terjun bebas antum, lemes. Udah aneh. Orang sekarang aneh-aneh. Pertanyaan, ngejar buru hantu, untuk apa itu? Mengetahui makhluk lain ada. Timbulnya supaya kemana? Hakul yakin. Bukan ditangkap dimasukin YouTube. Kemana nih arahnya? Nggak mau tahu. Betul kan? Gini aja deh. Dong turun dong, astagfirullahaladzim, turun. Udah tenang dong. Nggak apa-apa ya. Nggak di sini loh. Nggak untuk di sini loh. Nggak apa-apa dong ngomong ngaji kayak gini. Amalan kita banyak rezeki aja ya. Rezeki. Jujur ya. Jangan sok-sokan gengsi lah. Antum berapa sih duit antum? Banyak andung mungkin nih. Kalau yakin, nggak hitung M lagi, tri. Aduh, kok nggak yakin? Dia masih ragu juga, bingung andung itu. Aduh, masya Allah. Kalau amalan belek tubuh kecil, kita hilangin itu. Setuju? Amalan kita banyak rezeki, bisa nyantunin amanah kita, ya. Anak yatim kita mau nggak nih? Mau ya? Tadi secara selayang udah tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, apalkan ayat Ali Imran 173. Pas sampai di hasbunallah wa ni'mal wakil, gempur. Udah masuk tuh. Misalnya, alladzina qalallahu nasuinan nasa, pas sampai wa qalu start. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, tutup sampai 450, ditutup dengan ayat penutupnya Ali Imran 174. Baca. Tuan. 174 doang.
Ini amalan bukan hadis, bukan sunnah, Al-Quran. Coba betul. Suatu bencana dan mereka mengikuti jalan ridho Allah. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Wattaqu ridwan Allah. Tutup dengan ridho, bukan di depan dengan ridho. Ridho itu sudah ditutup. Amalannya hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kenapa 450 kali? Ini yang menjelaskan semuanya supaya antum pas mengamalkannya serius, tolong amalkan. Bodoh banget, sangat bodoh kalau mengamal ini, karena ini warisan para wali. Ya, jadi yang ada mana saja doa kan sebiji-biji gitu, bersih dari salah. Doa ini, doa ini, doa itu, ini aja. Ini jelas dari Quran, di awalnya jelas. Pengulangannya jelas, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah itu penutupnya jelas. Akal kita menerima maksudnya, setuju? Ya. Kita bahas sedikit lagi. Jadi dalam amalan para wali, kalau dikaitkan kepada kita, kondisi sekarang adalah yang paling penting profesional, perkara rezeki. Kalau para wali perkara jalan di air, perkara terbang. Karena dia mengamalkannya bukan perkara rezeki lagi, perkara menundukkan keyakinan orang-orang. Duduk Kak, antum mau menundukkan keyakinan orang sekarang? Orang udah macam-macam yakinnya. Ada yakin Google, ada yakin HP, betul kan? Nggak perlu lagi. Yang perlu rezeki itu. Orang akan yakin kalau antum banyak dokter. Jadi kan benar itu. Benar gak? Ada yang mana jalan di atas saya? Minta badar besi. Sini betok pakai ini. Betok sini. Amalan kita rezeki. Sepakat ya? Asahada. Amalan yang awal agak nyanyian dong ya. Tolong dihafal. Start besok. Surat 3 Ali Imran ayat 173. Maksud 173 sudah tahu. Mutolaahnya ya. Hafal semuanya. Pas waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil harus 450 kali. Dibantu dengan tasbih. Bila perlu antum cari tasbih sambung 450, lurus saja. Kalau itu 1000, lurus saja. Amalannya dijemput dengan sholat duha. Sholat apa? Duha. Udah, sholat duha waktunya udah tahu, nggak perlu dijabarkan, itu hukum syariat. Amalkan tadi ya, baca 173 pas waqalu hasbunallah start. Tang. Pas sudah 50 tutup dengan Ali Imran surat 3 ayat 174. 4. Prinsipnya diam dia, kokoh. Maka makbul. Duduk kan.
Sampai nggak nih? Nah, ada. Udah begitu, nambah sedikit. Ini ilmu warisan para wali, seluruh wali. Nggak disebut, bukan wali nagari. Adalah sebagai berikut. Syaratnya sampai ayat hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca berjumlah 450 kali. Fazadahum mimina wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sampai 450 kali. Jadi yang diulang-ulang 450 kali hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Paham nih? Paham ya? Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi jumlahnya. Tetap 450 kali. Itu ancaman Anda. Kalau ragu, hapus, ulang dari awal. Kalau ragu hitungannya, hapus, ulang dari awal. Kenapa demikian? Karena ada yang nyinyir nih, ada ngeyel nanti nih. Ngeyel sama Ando. Kenapa nih 450? Doang kalau Labid mengamalkannya kan rancak bagus. Wah, ada itu Ando getok lagi nih. Nggak bener. Ando bilang 4,5, Ando bilang ke kiri. Jangan ke kanan. Bukan Labid rancak dong. Ilmu dagang. Iko ada ilmu dagang. Nah. Iko bukan masalah rancak atau kurang rancak, iko masalah kunci. Itu kunci. Pak Al ada kunci. Kunci oto boleh. Kunci Honda? Ada. Ada bawa kunci. Pinjam dong. Anu tunjukkan dulu. Ini kan usaha sama kunci. Aku. Sampai. Alah. Kok kunci kan? Kok perkara kuncinya sampai 150. Nana monyo kunci kan bagarigi. Cie 2 3 sampai belasiko cie 2 3. Belah kanan sampai belah kiri 3. Kuncinya kan itu. Di balabi angku tambah nyolas cie garigi. Inyo kurangi. Lai jalan. Jangan nggak jual deh. Aduh jemaah warna macam itu mah kasihnya sampai alhamdulillah. Jangan dikurangi, jangan dilebihan. Kuncinya itu tadi sampai 150 para wali sepakat tuh. Duduk. Bahkan lebih rancak dong, ada sangat panjang dong ada, masih juga berubah dong. Makanya kalau talonsong ulang dari awal, buang kunci itu salah. Jadi itu bukan masalah banyak kurangnya, tapi masalah kunci. Sampai ya. Nan namanya kunci bagarigi adonan 3, adonan ampe pas tadi. Ya. Kalau kita tambah giginya umpama nanti go jadi ampe, nan ampe jadi 5, bisa jalan oto, bisa makul rezeki. Alhamdulillah. Kalau ditambah geriginya, kalau itu kunci mobil bisa jalan nggak? Nggak, malah mogok lah, rusak. Dikurang juga nggak bisa, dilebih juga nggak bisa. Jadi pasnya ya harus sesuai dengan ijazah tadi. Itu ijazahnya, begitu cara para sufi, para wali ngajarin. Itu ijazah sahnya gitu. Sebanyak 45 kali. Paham sampai di sini? Duduk. Zikirnya udah jelas. Zikir itu doa. Kalau yang berulang itu kan zikir. Ya. Penjelasan di awal asyahadah ditutup sama yang terakhir. Tutup selesai makbul, kan gitu maksudnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali itu memang untuk membuka pintu rezeki. Gitu kuncinya. Nah, kalau ilmu antum nggak nyampe, maaf.
Ikut aja ya. Itu Quran. Kalau Quran boleh taklid Pak? Boleh? Bukan dari pikiran ini? Bukan. Yang belum sampai kenapa 450 kali? Yang duduk juga ngikut di atas 450 kali. Niat lurus karena ada ridho. Kalau antum makbul, karena ini pasti makbul, antum tetap ada hak untuk membantu yang diperintahkan oleh Allah. Selesai antum amalkan sebanyak 450 kali, langsung antum tutup dengan Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 174 tadi sudah dibaca. Ya. Nah, itu untuk hajat antum, untuk harian supaya antum kuat amalan itu, supaya kuat. Ya. Antum bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lanjut? Ada yang tahu? Nggak akan nung sebut? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu amalan. Ngasahnya pakai itu. Dilanjut dengan yang tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup sekali selesai sholat. Tiap sholat, apapun sholatnya. Kalau ingin memperjelas, jangan ditambah 450 kali dengan yang tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kalian itu kuncinya geriginya segitu. Ya. Geriginya 450 kali. Ya. Nah, setelah itu bukan untuk meminta, bukan untuk hajat. Tapi kalau untuk mengasah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah sampai 50, tutupnya bukan 174. Pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukup sekali. Ya. Paham enggak sampai sini? Kalau riyado amalan cukup sekali tadi, tapi diasah sama yang tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali, tidak pakai ayat 173 dibaca, ya, tapi tutupnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, penutupnya bukan pakai 174, itu sudah sholat. Tapi kalau kita ada hajat, jangan disebut hajatnya, ya. Ya Allah, saya minta pertolongan. Ya Allah, kalau enggak 100 juta, awas loh. Nah, ngaco nih. Allah tidak bisa digitukan. Sampai? Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena terkait dengan itikad. Ya, amalan ini langsung diamalkan. Jumlah adalah ijazah karena itu kunci. Ya. Yang amalannya Quran nggak perlu ijazah. Duduk gak? Yang ijazah adalah 450. Yang Quran dari 173 hasbunallah wa wakil, ya, sampai penutup. Kalau ada yang menyebut 7 kali silahkan saja. Di situ berarti tidak ada legalitas. Berarti kunci antum salah. Kunci di sini 450 kali. Yang berhak mempunyai kunci person. Mobil banyak kuncinya. Master key namanya Pak. Oh, master key. Kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang mendengar kaji ini dibolehkan dengan yang mendengar kaji ini, yang sudah ditalkin di sini. Kan di-share Pak. Mau mengamalkan yang lain, kuncinya enggak ada. Paham ya? Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini, jelas kita tidak melenceng dari syariat dan kita semuanya udah paham apa yang mesti diamalkan. Kalaupun ada orang lain yang bukan jemaah ingin mengamalkan ini, tolong berhadapan dengan Anda. Bayar haknya membuat kunci. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.